didoain semoga apapun masa cepat selesai. Tapi udah nikah bener? Mana aku tahu, aku nggak tahu beneran. Saya beritanya aja, saya baru tahu dia itu Nisa itu mantannya, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu Alsyad itu suka sama harimau, baik orangnya. Jadi buat saya cuma tahu sebatas itu karena dia itu kok saudaranya Raffi ya. Bener ya? Iya bener, saudaranya Raffi. Kalau kita kan emang sering ketemu dulu, kemarin juga pernah ketemu main ke Bandung, saya main ke rumahnya, ke orang tuanya. Baik. Tapi saya yakin semua orang juga baik ya. Bahkan saya nggak tahu Nisa juga orang baik. Tiara orang baik, semua orang baik. Jadi ketika ada masalah ini saya lumayan agak kaget sih. Saya sebagai teman aja ya, semoga cepat selesai masalahnya, sabar. Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya. Mudah-mudahan saya di tengah-tengah jadi. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarakan, diselesaikan secara baik-baik. Karena saya baca beritanya juga lumayan agak buyengnya ya, saya nggak mau ikut-ikut lah. Biar saya kerja aja deh. Ya dunia makin gila ya. Ini sebenarnya buat masyarakat pembelajaran. Apa yang kalian lihat itu ya tidak murni seperti apa yang kalian pikirkan. Di belakang itu banyak sekali cerita. Jangan kita itu termakan oleh pikiran kita sendiri ketika melihat public figure. Karena dunia entertain itu banyak sekali ceritanya. Kita ambil baiknya saja. Yang buruknya sudahlah, jangan digibahkan juga terlalu jauh. Karena akhirnya tidak ada baiknya buat kita. Apalagi kalau kita sampai memaki-maki atau menghinakan atau menghakimi orang lain. Gue pikir bisa kena masalah nanti. Iya, ini sangat disayangkan ya, karena belum lama menikah secara resmi, secara negaranya, dan bercerai dalam kondisi si perempuan sedang hamil gitu. Walaupun syarat-syarat perceraiannya itu terpenuhi gitu, harusnya ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan gitu loh, agar perceraiannya ditunda dulu gitu. Tapi bagaimanapun ya, ini juga terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak, karena proses perceraian kan ada mediasi dulu gitu. Dan saya menduga sebenarnya ini sebelumnya sudah dilakukan nikah siri ya gitu. Karena bisa jadi ada tekanan atau ada permintaan dari pihak perempuan agar si anak ini begitu lahir memiliki catatan yang jelas di mata hukum. Usai pernikahan diam-diam Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa terbongkar, tanggal jadian dan status hubungan Alsyad Ahmad dengan Tiara Andini sontak kini menjadi sorotan netizen. Kendati merasa simpatik, banyak netizen yang sengaja mencari tahu timeline atau runtutan tanggal per tanggal dari setiap peristiwa sebelum drama tersebut terjadi. Dari waktu tersebut, siapa sangka jika pernikahan Alsyad dengan Nisa dilangsungkan saat Alsyad dan Tiara Andini masih dalam status menjalin hubungan alias pacaran. Bahkan saat sudah bercerai dengan Nisa, hubungan Alsyad dengan Tiara pun masih berlanjut. Lantas, fakta apa saja yang telah dibongkar oleh netizen? Dan seperti apa pula sudut pandang dari seorang pengamat sosial melihat kehebohan yang sedang menimpa pasangan selebritis Alsyad Ahmad dan Tiara Andini? Kayaknya aku nggak punya quotes bagus-bagus deh. Tapi kalau dari aku sih ya, dari aku pribadi, nggak apa-apa putus cinta, nggak usah terlalu dibawa larut sedih, karena masih banyak ikan di laut. Hajar aja. Sakit banget gak sih kita mencintai seseorang yang masih belum bisa move on dari masa lalunya? Kalau masih belum selesai sama masa lalunya, gak usah lanjutin sama yang ini. Tapi kok mau waktu itu? Kamu gak tahu, dia gak bilang. Praktik yang disebut dengan
boykot sosial atau dalam istilah sekarang yang dinamakan cancel culture, yang memang menjadi jalan sebenarnya untuk melakukan kontrol sosial terhadap perilaku orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata nilai yang ada. Itu menjadi sebuah fenomena global, bukan hanya di Indonesia. Oleh karenanya memang sekarang semua orang harus berlomba-lomba memastikan apa yang dia tampilkan di panggung depan ruang digital itu tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di kenyataan, yaitu panggung belakangnya. Karena hanya masalah waktu, netizen, warga digital itu akan membongkar ketidaksesuaian atau bahkan kebohongan yang mungkin dilakukan seseorang. Kenapa? Karena data Januari 2023 oleh Hotsuite misalnya, jumlah penduduk Indonesia dikatakan 277 juta. Tapi jumlah handphone yang beredar, gawai yang beredar 353 juta. Artinya CCTV sosial itu mengepung kita, tidak terkecuali seorang selebritis yang harus bersiap siapapun bisa memotret kita dari berbagai penjuru. Sehingga perlu dipastikan apa yang kita tampilkan di panggung depan sama dengan apa yang terjadi di panggung belakang. Rumusan di ruang digital saat ini, di mana ada fenomena yang disebut dengan post-truth, yaitu apa? Kebenaran itu adalah sesuatu yang pertama kali diyakini orang lain, meskipun itu bukan kenyataan. Nah, jadi memang hati-hati ketika masyarakat sudah memiliki pendapat tertentu, persepsi tertentu tentang sebuah kejadian, bisa jadi itulah yang selamanya akan diyakini publik sebagai kebenaran, meskipun hal tersebut tidak betul-betul terjadi. Oleh karenanya, belajar dari hal tersebut perlu kita pastikan, khususnya para tokoh publik yang menjadi matahari perhatian, untuk memperhatikan bukan hanya perkataan, perbuatan, juga perilaku masa lalu, hari ini, dan masa datangnya. Karena ketika masyarakat sudah mengenal atau mengetahui sebuah informasi terbaru tentang tokoh tersebut, entah itu benar atau tidak, apa yang pertama kali didengar oleh publik maka akan dianggap sebagai kenyataan dan sekaligus kebenaran di hadapan publik. Ya, artinya terpulang pada setiap selebritis apakah ingin mengkonfirmasi atau tidak, tapi hukum baru di ruang digital adalah di era yang disebut dengan post-truth, kebenaran bukan soal kenyataan, tapi tentang apa yang diyakini oleh seseorang tentang diri kita, meskipun itu jauh dari kenyataannya. Itu yang dari Singapura 140 juta itu saya udah ngelapor, dan itu pertama kali saya untuk ngelaporin nama saya di Cemarin. Yang itu belum ada perkembangan, saya nggak tahu. Habis itu saya ngelaporin lagi banyak tuh, masih ditanyain aja. Saya baru kemarin balik lagi ke sana, ditanya lagi sama tim cybernya, tapi belum ketangkap. Alhamdulillah Polda Sumut, Cyber Sumut, terima kasih loh Sumatera Utara, itu keren banget. Maksudnya saya tidak ke sana, ada yang ngelaporin dari sana, langsung ditindaklanjutin. Saya senang banget. Nah, akhirnya dia kabarin udah ketangkep 1 orang. Dan enak banget sih, dia itu sebel banget saya ketika udah ditangkap. Dia bilang, ya udah kita damai ya, saya balikin duitnya. Duitnya banyak, 150 juta. Yang saya bilang, saya nggak mau damai, saya bilang harus dihukum. Tapi orangnya bilang, mas kalau duit saya nggak balik gimana? Tanya sama polisi deh, polisi lebih tahu sebenarnya apa yang harus dilakuin. Tapi kalau semua orang begini nggak akan jerah-jerah, saya bilang. Saya tuh ngalamin ini tuh udah dari tahun 2020 yang sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar. Yang tadi saya bilang saya udah pasrah tuh, ya nama saya pasti jelek ya, karena kan mereka pasti kesel. Cuman saya nggak bisa ngelakuin apa-apa sampai saya tahu kalau yang ketipu itu orang-orang yang nggak mampu semuanya. Katanya dia juga tadi minjem juga dari kakaknya, betul ya? Iya. Saya juga banyak yang ketipu tuh minjem semuanya dan itu tukang cilok lah, tukang apa yang berekspektasi 5 juta aja gede banget. Masa kita mau diem? Semenjak itu saya diketuk untuk saya nggak bisa diem. Saya harus
bantu mereka. Yang kadang-kadang tanpa kalian tahu juga, ya kita ya pasti kita bantu lah ya, pasti kita mengganti. Cuma kan ya nggak bisa semuanya. Ya kadang-kadang saya tergeraknya, ya udah deh yuk kita bantu yuk. Karena orang-orang kecil semuanya, bukan karena nama saya dijelekin sama mereka, enggak. Saya lebih ke arah merekanya itu kasihan lah. Mereka itu yang ketipu yang mengharapkan 1 juta itu gede gitu loh. Nah sekarang balik lagi, kalau misalkan ada yang memang masih ditipu segala, karena ini langsung ketika ada teman saya kebetulan orang TV ada yang tipu, kesini deh, saya langsung aduin polisi, semuanya begitu aja. Ketika ada polisi terus saya begitu sampai nih semua orang kena tangkap bodo amat, secapek apapun saya terserah deh. Kalau saya mau cari pang dari dulu istilahnya setahun 2 tahun 3 tahun karena emang dia pakai nama saya, ya pasti saya lakuin. Tapi karena kita kerjanya lumayan agak banyak ya, saya udahlah kalau emang jelek nama ya udah deh, asal nanti benar-benar hilang nih. Kita tambah kiri tambah banyak, saya bingung. Ya akhirnya maunya mau nggak mau saya begini. Nama ini ya bertahun-tahun juga apa sih, anak saya nggak pernah ngasih apa-apa sama orang tuanya gitu kan. Kita lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun rumah tangganya begitu-begitu aja ya. Sebetulnya anak saya juga nggak pernah banyak minta tuntut-tuntut atau apa, minta apa juga kagak gitu. Itu juga masalah ngasih apa itu saya juga betul, saya nggak pernah minta benar. Dia banyak bohongnya. Kalau saya mau ngomong yang sejujur-jujurnya, aduh kasihan juga sama dianya. Segan saya nyebut namanya sama dia itu pokoknya. Sering di mana, 4 tahunnya di mana. Saya yang ngasain, saudara saya juga semua pada tahu. Sedangkan teman-teman di Tegal juga saya suka cerita 4 tahunnya dari mana gitu. Jangan begitulah, kita ngomong apa adanya aja gitu. Nggak ada ngasih nafkah setahun, 4 tahun, nggak ada. Dibilang anak saya juga mau cari panggung. Kok mau cari panggung sampai tunggu 4 tahun lamanya. Kawin aja nikah sebulan 3 bulan cerai udah cukup. Kalau mau bener. Iya kan? Istri-istri Daus yang terdahulu mana ada sampai 4 tahun. Nggak ada. Ada statement-statement yang mengatakan Bang Daus beginilah, begitulah. Bahkan belum masuk pun gugatan, sudah dibuka ke ruang publik. Apa sih keuntungannya? Ini kan persoalan rumah tangga. Tertutup. Hukum aja menjamin bahwa pemeriksaannya tertutup. Kok dibuka-buka? Ada urusan apa sih sebenarnya? Apa sih keinginannya? Mau mencari panggung di sini? Hah? Itu kami juga sempat bingung. Apa sih keinginan mereka? Kalau persoalan nafkah dan sebagainya, dia seandainya ada dia yang minta, itu kan dia akan dituangkan dalam gugatan. Iya kan? Pertanyaannya apakah itu dituangkan di dalam gugatan pada saat mereka menggugat Daus? Yang kami lihat itu enggak ada. Tidak ada ya Bang? Enggak ada. Hanya hak asuh anak doang ya Bang? Enggak ada itu. Jangan Nolnya berapa tuh ya? 75? Kemana-mana lagi ya kan? Persoalan ini persoalan sederhana, hanya sekedar gugatan cerai. Itu aja pokoknya. Iya. Kalau Daus yang namanya amanat gimana sih? Kan gitu. Ya harus kita jaga. Gitu. Karena kan kemarin itu Bang Daus itu memperjelaskan masalah kontrakan ya, kontrakan rumah. Nanti dijelasin lah sama ayah saya gitu. Iya itu kontrakan. Setelah saya tahu itu kontrakan, saya tinggal. Saya nggak mau di situ. Karena udah tahu itu rumah kontrakan. Nggak ada itu ngontrakin ngasih nafas sama 4 tahun nggak ada, demi Allah demi Rasulullah nggak ada sama sekali. Percaya lah, saya pikir dia artis. Tapi saya pikir lagi artis yang gimana dulu udah mati saya udah itu aja. Ya kita kan dia nggak nagih nggak apa, pokoknya dia merasa punya tempat ya udah kita melihat dia nengokin gitu gimana keadaan tempat rumahnya dia gitu, kontrakannya gitu. Kalau itu ditinggal. Sudah itu kita tinggal. Itu aja. Kita juga nggak ngungkit masalah itu, ya udahlah biarin. Kita nggak bahas lagi. Kita cuma lihat anak kita aja kok, nggak lihat dianya benarnya gitu. Nggak ada, dia cuma ngasih sesengahan duit berapa 10 juta apa buat apa tuh, buat masak. Itu aja udah. Mau pusat mas kawin saya nggak tahu.
Seiring berjalannya waktu, kini di balik kandasnya hubungan rumah tangga Dausmini dan juga Shelfie, tak pelak membuat Cecep Wijaya selaku mertua semakin blak-blakan sebagai bentuk kekesalannya terhadap sang menantu. Dan permasalahan yang terjadi pada 2 tahun silam nyatanya membuka sebuah fakta yang dimana sang ayah telah menyarankan Shelfie untuk segera mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Dausmini pada saat itu. Banyak hal yang membuat Cecep Wijaya merasa tidak cocok dengan sang menantu. Namun, apa boleh buat, keputusan Shelfie yang pada saat itu masih kekeh untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Daus membuat dirinya tak bisa berbuat banyak pada saat itu. Lantas, bagaimana perasaan ayah Shelfie jelang sidang cerai putrinya dengan Dausmini? Dan apa yang akan dilakukan Shelfie selepas bercerai nanti? Masa perceraian juga. Sebelum ada si An, 2 tahun yang lalu kita udah suruh cerai anak saya. Cuman deh, ya sabar ya, pertahanin mungkin ujian. Dalam hatiku ujian sampai 2 tahun, paling lama orang sekolah. Jadi, kalau kita datang kali ditanya, cium tangan, ayah kapan datang? Basa-basi, maksudnya gitu, basa-basinya, ayah kapan datang, cium tangan gitu. Enggak, kalau cium tangan dituntun, anak saya dituntun, ada ayah, jauh salin. Sengaja, tiap saya ke situ begitu. Kecuali kita lagi di Bekasi, dia datang jemput mamahnya, dia datang dia cium tangan pribadi sendiri. Tapi kalau saya yang datang ke situ, enggak. Saya pastikan kalau itu enggak. Nah, untuk teman-teman dan saudara-saudara saya juga semuanya emang mendukung perceraian anak saya dengan Daus. Pada mendukung, pada senang. Pokoknya intinya senang aja. Yang sampein apa ya? Kalau paling sampein palingnya jangan dipersulit lah perceraiannya gitu. Biar cepat selesai gitu, cepat beres. Gitu aja. Ya kalau bisa jangan berbulan-bulan gitu. Biar cepat aja gitu, gimana baiknya gitu. Kalau kita ya sebagai orang tuanya tuh pengennya cepat-cepat selesai. Persidangannya, perceraiannya pengen cepat-cepat selesai aja. Gitu aja. Dari pertama kita preskon aja ya kan, dan saya konsultasi ke abang dan juga tim gitu kan, itu kita sudah melakukan yang namanya mediasi antar keluarga ya bang ya. Sudah kita di kantor juga sudah kita jelaskan ya bahwasanya ya sudah emang tekadnya juga udah bulat, satu sama lain juga udah tidak bisa diperbaiki, ya sudah mungkin memang udah jodohnya sampai di sini. Mungkin yang terbaik aja sih buat anaknya ya gitu, nggak banyak yang gimana namanya orang tua pengennya anaknya mau bahagia gitu aja sih. Kalau udah pisah, saya sih pengennya baik-baik aja gitu, tetap itu satu kami bersaudara, jangan timbul pemusuhan buat si Ang juga gitu. Kemungkinan orang tuaku akan jadi saksi nanti di persidangan berikutnya. Insya Allah sidang ketiga ya, kemarin tuh sidang kedua gugatan, berarti sidang ketiga itu kalau nggak salah bakalan ada saksi-saksi insya Allah segitu setahu aku ya. Karena kayak yang lebih jelasnya itu kuasa hukum yang lebih tahunya. Kayaknya kayak nggak perlu gitu-gituan dah, karena kan tujuannya hanya meminta udahan, pisah, bercerai, gitu lah. Kalau ada pun dia mengeluarkan saksi atau sebagainya, berarti dia membuka-buka aib lagi ya bang ya, kan gitu. Itu membuka-buka aib, karena kalau tipikal Daus udah nggak ada habisnya buka-buka aib. Nah, tadi berapa pertanyaannya? Karena hidup itu kan berjalan kak, kita nggak mentok sekat di sini aja gitu. Dalam perceraian ini ya kita juga harus maju ke depannya, harus bagaimana. Kita juga harus hidup di Jakarta itu nggak sulit gitu, harus kerja juga gitu, ya harus usaha apa aja sih aku lakuin. Jadi ayahku selalu mendukung yang terbaik untuk anaknya gitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.